Pemirsa, beberapa saat yang lalu Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan telah memerintahkan pasukannya untuk menguasai wilayah Ukraina Timur. Dari gambar citra satelit ini memperlihatkan bahwa Rusia mengerahkan pasukan baru mereka di dekat perbatasan Rusia sebelah timur laut Ukraina. Tentara dan peralatan tempur ditempatkan di Belgorod yang berjarak kurang dari 20 km dari perbatasan dengan Ukraina. Terlihat juga kendaraan-kendaraan militer rakitan terlihat di dekat Madzi di Belarus, dekat perbatasan sebelah utara Ukraina. Diinformasikan ketegangan di Ukraina ini meningkat secara dramatis setelah parlemen Rusia sebelumnya mengizinkan Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan kekuatan militer di luar negaranya. Langkah tersebut kemudian menuai respon dari Amerika Serikat dan juga para pemimpin Eropa lainnya dengan menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Serangan mortir juga diinformasikan menghantam pembangkit listrik Luhansk di Ukraina. Asap hitam pekat muncul dari area pembangkit listrik Luhansk ini. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri Ukraina, trafo pembangkit listrik ini terkena serangan mortir secara sporadis dari wilayah separatis pro-Rusia. Sementara itu warga Luhansk yang menjadi pusaran konflik Rusia-Ukraina berharap semua pihak bisa menemukan perdamaian atas konflik yang tengah terjadi ini. Dan kini kita akan mencoba untuk menghubungi mahasiswa yang berada di Rusia. Pemirsa, ada Enzitni Hilman yang berada di Kazan, Rusia untuk menginformasikan seperti apa informasi yang berada di sana pasca serangan yang terjadi. Hilman, bisa Anda dengar suara saya dengan jelas? Baik, suara Hilman masih belum terdengar, tapi saya akan coba tanyakan saja, Hilman, informasi terbaru di sana, di media-media yang berada di Rusia, informasi mengenai serangan ini terbarunya apa? Oke, informasi terbaru memang ada pernyataan terbaru dari Presiden Vladimir Putin, yaitu melalui media Rusia, yaitu TASS.ru, yang mana menyatakan bahwa memang serangan sudah dimulai di Ukraina, yang mana juga atas nama untuk melindungi warga negara yang Donetsk dan juga Lugansk ini diakui oleh Presiden Rusia pada saat ini. Mungkin Anda bisa gambarkan juga kepada kami mengenai informasi yang berada di sana seputar alasan dari Rusia menyerang Ukraina ini yang dipahami oleh warga Rusia seperti apa? Oke, yang dipahami oleh warga negara Rusia sendiri sebagaimana tujuannya untuk melindungi kepentingan Rusia dalam geopolitik dunia. Jadi yang paling utama menghalau gerakan NATO untuk memperbesar keanggotaannya menuju ke Eropa Timur. Yang mana dikhawatirkan oleh Rusia sendiri bahwa nanti akan ada tujuan dari Amerika Serikat di bawah NATO untuk melakukan serangan atau meletakkan misil anti rudal di kawasan Eropa Timur, termasuk Ukraina yang saat ini sangat dekat dengan perbatasan Rusia. Kalau Anda lihat di sana sendiri, masyarakat Rusia sebagian besar mendukungkah serangan yang dilakukan oleh Putin atau justru bertentangan? Sejauh ini kalau saya lihat untuk publik sendiri sebetulnya tidak ada mendiskusikan perihal hal ini. Dari kelas di kuliah pun, di kampus pun tidak ada hal yang ibaratnya menunjukkan dukungan ataupun menunjukkan protes dari warga negara Rusia itu sendiri. Jadi untuk pandangan publik sejauh ini terlihat seperti normal-normal saja. Kalau publik ternyata memang tidak mau berkomentar banyak mengenai apa yang dilakukan oleh
keputusan yang diambil oleh Putin ini, kenapa kemudian apakah ada penjelasan dari pihak parlemen yang merupakan perwakilan dari masyarakat justru menyetujui serangan ini? Sejauh ini untuk keputusan itu masih bergantung kepada Presiden Putin ya. Jadi untuk parlemen ataupun anggota parlemen yang disetujui sejauh ini belum terlihat suaranya di media-media publik Rusia. Baik, Zidni, suara Anda terdengar lebih kecil dibanding sebelumnya. Mungkin bisa sambil diperbaiki lagi, mungkin mendekatkan suara ke mic begitu. Kalau Anda lihat saat ini aktivitas dari masyarakat Rusia seperti apa pasca operasi militer? Apakah ada perubahan yang signifikan begitu? Untuk aktivitas masyarakat tentunya masih berjalan seperti biasanya. Maupun di kota perbatasan yaitu Rostov-on-Don, di sana terdapat 37 mahasiswa Indonesia di Rusia, yaitu termasuk dalam perhimpunan mahasiswa Indonesia di Rusia, yang mana tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Pas 2 hari kemarin semua berjalan seperti biasanya, aktivitas berjalan seperti normal seperti biasanya. Ada himbauan begitu dari Konsulat Jenderal atau KBRI di sana mengenai serangan ini untuk pastinya antisipasi atau seperti apa? Kita tetap menjalin komunikasi dengan KBRI, yaitu melalui Pak Adhan atas pertahanan Pak Budi Susilo. Kita selalu menjalin komunikasi dan juga Pak atas pertahanan pun sudah menyiapkan rencana-rencana evakuasi. Jika nanti dikhawatirkan bahwa serangan itu mengenai kota-kota perbatasan yang terdapat mahasiswa Indonesia di Rusianya, termasuk Rostov-on-Don dan juga Belgorod. Selama ini apakah perhimpunan mahasiswa di Rusia juga menjalin komunikasi dengan mahasiswa di Ukraina? Untuk sejauh ini di Ukraina masih belum terdapat PPI-nya. Tidak ada ya sampai sejauh ini? Saya sudah berkomunikasi dengan PPI Amerika Eropa bahwa sejauh ini belum terdapat PPI di Ukraina. Apakah ada semacam himbauan atau antisipasi khusus dari pemerintah Rusia terhadap warganya jika kemudian ada serangan balasan dari Ukraina misalnya? Oke, jadi untuk sejauh ini di perbatasan di Rostov-on-Don itu ada beberapa prosedur evakuasi yang sudah disampaikan. Dan juga ada bentuk aktivitas yang harus dilakukan atau aksi yang harus dilakukan ketika mendengar sirene. Jadi sejauh ini semua masih berjalan dengan biasanya, namun disertai dengan peringatan-peringatan tersebut terkait perihal evakuasi dan lain sebagainya. Namun perlu dipahami juga bahwa di Rostov-on-Don pun sudah dibuka kamp-kamp pengungsian untuk refugee yang datang dari perbatasan. Baik, Zidni, nanti kami akan coba perbaiki lagi komunikasi dengan Anda agar suaranya bisa lebih terdengar jelas lagi. Dan saya akan menginformasikan dulu informasi yang satu ini, pemirsa. Ini mengenai sejumlah negara yang kemudian memberikan sanksi kepada Rusia selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan 2 wilayah yang sebenarnya dikuasai oleh pemberontak Ukraina. Keputusan Rusia mendeklarasikan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk pada awal pekan lalu berbuntut penjatuhan sanksi pada negara beruang merah tersebut. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah di timur Ukraina yang diduga menjadi tempat bercokol kelompok-kelompok separatis pro-Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya tetap membuka pintu diplomasi. Namun langkah Moskow mendeklarasikan kemerdekaan pada wilayah Donetsk dan Luhansk dianggap fatal hingga sanksi pun berbondong-bondong dijatuhkan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa kemarin mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi putaran pertama pada Rusia setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dari Ukraina.
Menurut Trudeau, lewat sanksi ini maka warga negara Kanada tidak boleh melakukan transaksi keuangan yang ada di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kanada juga akan melarang warganya membeli surat utang Rusia. Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap 5 bank asal Rusia, yakni Rosia, Isbank, Genbank, Prosviazk Bank, dan Black Sea Bank. Miliarder asal Rusia Gennady Timchenko, Igor bersaudara, dan Boris Rotenberg juga akan mendapatkan sanksi. Miliarder Timchenko yang merupakan pemegang saham utama Bank Rosia dianggap ikut berperan dalam destabilisasi Ukraina setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Timchenko adalah sekutu dekat Putin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut masih menahan diri dalam menjatuhkan sanksi, namun tidak menutup kemungkinan apapun jika skala penyerbuan Kiev terjadi lebih besar. Jerman telah menangguhkan rencana untuk membuka pipa Nord Stream 2 yang membawa gas dari Moskow ke Berlin. Kebijakan ini adalah paket sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah mengerahkan pasukan ke bagian timur Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa Nord Stream 2 yang menghabiskan biaya 162,5 triliun itu tidak akan disertifikasi. Scholz menambahkan jika dia telah menginstruksikan agar dilakukan evaluasi tentang pengelolaan pasokan energi bagi Jerman. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya mengumumkan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia berupa membekukan pinjaman Rusia, membekukan lalu lintas transaksi di 2 lembaga keuangan besar di Rusia, salah satunya Bank Militer Rusia. Jepang juga ikut-ikutan menjatuhkan sanksi ke Rusia terkait serangkaian tindakan negara itu ke Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan tindakan Moskow adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima karena mencederai kedaulatan Ukraina dan hukum internasional. Sejumlah sanksi yang dijatuhkan Jepang diantaranya melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang, membekukan aset-aset milik individu asal Rusia, serta larangan melancong ke Jepang. Kita akan kembali memantau bagaimana situasi yang terjadi di Rusia, khususnya di Kazan, tempat ada seorang mahasiswa asal Indonesia di sana, ada Zidni Hilman. Zidni, apakah sejauh ini juga diinformasikan mengenai tanggapan-tanggapan dari pihak Ukraina di Rusia di sana? Selamat siang waktu Kazan Indonesia. Sejauh ini di media publik Rusia masih belum terdapat pendapat atau tanggapan yang dikutip dari pihak Ukraina. Jadi sejauh ini pemberitaan masih seputar dengan keputusan Presiden Putin terkait rencana invasinya ke Ukraina. Kita ketahui bahwa Putin juga memberikan pernyataannya yang meresmikan penyerangannya. Ini sudah berlangsung berapa lama setelah pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Putin? Pernyataan tadi disampaikan kira-kira tengah malam tadi ya. Malam tadi ketika saya bangun sudah melihat informasinya. Jadi mungkin sejauh ini sekitar 9 jam atau sampai 10 jam terkait pernyataan pertama Presiden Putin yang dikeluarkan. Serangan ini kan memang tertuju atau terpusat di daerah-daerah perbatasan seperti yang disebutkan tadi ya, ada Belgorod dan satu tempat lagi yang mungkin saya kurang paham penyebutannya, pelafalannya. Untuk dari pusat Rusia sendiri, dari tempat Anda mungkin, dari Kazan, seberapa jauh kemudian wilayah perbatasan tersebut bisa diakses atau seperti apa? Untuk dari Kazan, untuk melalui pesawat kira-kira 2,5 jam atau melalui kereta kira-kira sampai 15 jam. Jadi Kazan terkesan cukup jauh dari perbatasan.
yang mana butuh waktu sekitar 15 jam untuk melalui kereta. Oke. Untuk masyarakat Indonesia atau WNI yang berada di Rusia sendiri, ada seberapa banyak mungkin Anda mengetahui mengenai jumlah pelajar yang berada di Kazan misalnya? Oke. Untuk jumlah mahasiswa yang ada di Kazan sekarang saat ini sekitar 90 orang. Untuk keseluruhan mahasiswa Indonesia di Rusia sekitar 650 mahasiswa yang tersebar di beberapa kota besar, mayoritas pertama di Moskow, kedua Saint Peter, ketiga di Kazan, dan keempat di Tomsk. Oke. Informasi yang paling aktual dari KBRI mengenai serangan ini apakah sudah ada diterima oleh mahasiswa yang berada di Rusia ini? Tadi siang kita melakukan telepon dengan atas pertahanan Pak Budi Susilo melalui wakil Ketua Permira, yang mana Pak Budi Susilo menyampaikan bahwa saat ini memang sudah dikeluarkan berita resmi, keputusan resmi terkait invasi ke Ukraina. Tapi Pak Adhan menyampaikan bahwa kita tetap terus memantau bagaimana aksi yang telah dilakukan. Sejauh ini Pak Ahsan masih menghimbau hal tersebut. Oke, jadi himbauannya hanya sekedar untuk memantau dulu perkembangan yang ada, belum ada tindakan apapun yang diambil seperti pemulangan atau pemusatan WNI di sana begitu ya? Betul-betul. Namun Pak Ahsan sendiri pun sudah menyiapkan rencana evakuasi ini jauh-jauh hari, yaitu di awal Februari itu sudah disampaikan, yang mana kita fasilitasi melalui Zoom meeting dengan teman-teman yang ada di Rostov dan juga Belgorod, sehingga memang sudah disiapkan rencana evakuasi dan lainnya jika hal ini terjadi dan mengenai dampaknya ke teman-teman yang ada di perbatasan. Artinya sudah ada rencana skenario untuk evakuasi begitu? Betul, sudah ada rencana skenario yang sudah dijelaskan langsung kepada mahasiswa yang ada di perbatasan. Bagaimana skenarionya? Apakah langsung menuju ke pemulangan, opsi itu, atau ada opsi lain? Sejauh ini skenarionya itu kemarin dijelaskan praktis dan taktisnya. Jadi bagaimana pertama ada titik kumpul, dan juga nanti ada pemimpin yang nanti menjalin komunikasi dengan KBRI, dan juga ada perkiraan untuk langsung menuju ke Moskow pada saat itu. Untuk menuju ke tempat yang terdekat dulu dengan pihak KBRI. Jadi skenarionya jika eskalasi militer di sana meningkat, seluruh mahasiswa yang berada di beberapa lokasi tadi disebutkan di 4 kota besar di Rusia akan dipusatkan di Moskow begitu? Untuk 4 kota besar tadi berhubung secara geografi tidak di posisi perbatasan, jadi tidak dari 4 kota besar tadi yang langsung menuju ke Moskow. Namun dua kota yaitu Rostov dan juga Belgorod yang juga berada di perbatasan yang disampaikan untuk menjalankan rencana evakuasi tersebut, yang berada di perbatasan khususnya untuk langsung menuju ke tempat teraman yaitu di Moskow. Oke, 2 kota yang terdekat ke perbatasan tadi posisinya seberapa jauh dari Moskow? Kira-kira melalui darat yaitu melalui bus itu kira-kira sekitar 8 jam. Oke, artinya saya mengasumsikan skenario evakuasinya menggunakan evakuasi darat. Betul, evakuasi darat. Dan Pak Adhan pun telah menghimbau bahwa dalam rencana evakuasi jangan menggunakan transportasi udara. Jadi lebih baik disarankan dan wajib untuk menggunakan evakuasi jalur darat. Dengan alasan keamanan? Betul, dengan alasan keamanan. Oke, apakah kemudian jika sudah dipusatkan di Moskow ada skenario lanjutan? Sejauh ini Pak Atas Pertahanan belum menyampaikan informasi khusus terkait bagaimana tindak lanjut setelah rencana evakuasi itu nanti terpusat di Moskow. Jadi kita masih menunggu dan menjalin komunikasi dengan Pak Atas Pertahanan. Baik. Zidni Hilman menginformasikan dari Kazan, Rusia. Terima kasih sudah memberikan informasi terbaru dari sana. Zidni, tetap jaga kesehatan juga, jangan jaga keamanan. Sampaikan salam kami buat teman-teman yang berada di sana. Selamat siang waktu Indonesia.
Pemirsa Breaking News TV One harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.